Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Dwi Sekarwati dengan NIM 23410800003. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis etnosains dengan dosen pengampu Ibu Media Roza MSI. Apakah teman-teman tahu apa itu etnosains? Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit apa itu etnosains. Nah, etnosains itu menggabungkan sains dan kearifan lokal, atau etnosains adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pengetahuan ilmiah atau sains dengan kearifan lokal suatu masyarakat. Atau biasanya kearifan lokal ini bisa berupa pengetahuan tradisional, kepercayaan, atau praktik-praktik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun fungsi etnosains yaitu agar proses pembelajaran lebih menarik dan menarik minat peserta didik karena menyangkut identitas daerahnya masing-masing. Etnosains yang berakar pada kehidupan peserta didik merupakan bentuk pengalaman ataupun kontekstual secara langsung. Tujuan pembelajaran etnosains ini sendiri yaitu mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat, serta menanamkan sikap cinta budaya dan bangsa dengan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai lokal, serta mengajarkan kita untuk menghargai dan memanfaatkan pengetahuan lokal serta menghubungkannya dengan ilmu pengetahuan modern. Sinteks etnosains yang pertama ada pendahuluan. Mengidentifikasi pengetahuan lokal. Dengan menggali dan memahami pengetahuan tradisional atau kearifan lokal yang ada di masyarakat sekitar yang berkaitan dengan fenomena alam atau sains. Kontekstualisasi. Menyajikan fenomena alam atau sains yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan dan tradisi lokal. Kedua, ada eksplorasi pengetahuan tradisional. Pengumpulan informasi. Mengumpulkan informasi tentang praktek tradisi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seperti cara masyarakat lokal menangani kesehatan, pertanian, atau lingkungan menggunakan kearifan mereka. Diskusi dan observasi. Melakukan diskusi kelompok atau wawancara dengan anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan tradisional seperti sesepuh atau ahli adat untuk mendapatkan wawasan tentang pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ketiga, ada integrasi pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan modern. Membandingkan dengan ilmu pengetahuan modern, yang dimana membandingkan pengetahuan tradisional yang telah dikumpulkan dengan konsep-konsep ilmiah modern. Dan selanjutnya, penyusunan konsep. Membantu siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan tradisional dengan pengetahuan ilmu. Saya akan memberikan satu contoh penerapan etnosains dengan tema pembuatan pada tempe. Langkah-langkah penerapannya. 1. Pendahuluan. Memahami konteks budaya pada pembuatan tempe. Tempe telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Pada tahap ini, siswa diajak untuk menggali bagaimana masyarakat Indonesia secara tradisional memanfaatkan kedelai dan jamur Rhizopus oligosporus untuk membuat tempe sebagai sumber protein yang murah dan bergizi. Diskusi kearifan lokal. Guru memulai diskusi dengan menanyakan kepada siswa apakah mereka pernah membuat atau mengonsumsi tempe, serta bagaimana masyarakat setempat membuatnya secara tradisional. Yang kedua, ada eksplorasi pengetahuan tradisional. Proses pembuatan tempe. Siswa dapat mempelajari cara tradisional dalam pembuatan tempe seperti merendam kedelai, mengukusnya, bahkan menambahkan ragi tempe dan membungkus kedelai yang sudah difermentasikan dengan daun pisang atau plastik untuk proses fermentasi. Siswa belajar bahwa dalam pembuatan tempe atau jamur Rhizopus oligosporus digunakan untuk fermentasi kedelai. Mereka juga dapat mempelajari cara kerja jamur ini dalam mengubah kedelai menjadi tempe yang kaya protein dan lebih mudah dicerna.
Ketiga, ada integrasi ilmu pengetahuan modern, memahami proses fermentasi. Guru menjelaskan secara ilmiah bagaimana jamur Rhizopus oligosporus berfungsi dalam proses fermentasi tempe. Proses ini mengubah kedelai yang keras menjadi produk yang lebih lembut dan bergizi. Siswa belajar tentang mikroorganisme dan peranannya dalam bioteknologi. Siswa diajak memahami proses kimia yang terjadi saat kedelai difermentasikan, seperti pemecahan protein menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. 4. Eksperimen. Menguji faktor yang mempengaruhi pembuatan tempe. Siswa dapat melakukan eksperimen untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tempe, seperti suhu, waktu fermentasi, atau jenis starter yang digunakan. Misalnya, mereka dapat mencegah membuat tempe pada suhu yang berbeda dan mengamati perbedaannya. Siswa dapat mencatat perubahan yang terjadi pada kedelai selama proses fermentasi seperti tekstur, warna, dan bau, serta melakukan uji coba untuk menilai hasil tempe berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 5. Refleksi dan diskusi. Menghubungkan ilmu pengetahuan tradisional dan modern. Setelah eksperimen selesai, guru dan siswa mendiskusikan hasil pembuatan tempe dan bagaimana pengetahuan tradisional seperti penggunaan jamur Rhizopus dapat dijelaskan dengan pengetahuan ilmiah, atau siswa bisa mempresentasikan hasil dari eksperimennya di depan kelas. Siswa diajak untuk berpikir tentang bagaimana masyarakat tradisional telah menggunakan prinsip-prinsip ilmiah meskipun tanpa pengetahuan ilmiah formal. Mereka juga dapat mendiskusikan bagaimana pengetahuan ilmiah dapat meningkatkan kualitas tempe, misalnya melalui kontrol yang lebih baik terhadap suhu dan waktu fermentasinya. Keenam, penutup. Penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat mengajak siswa untuk memikirkan bagaimana tempe dapat dikembangkan sebagai produk pangan yang lebih sehat dan bergizi, serta potensi bisnis di masyarakatnya. Siswa diajak untuk mempertimbangkan pentingnya melestarikan pengetahuan lokal tentang tempe sambil mengaplikasikan ilmu pengetahuan modern untuk meningkatkan produksinya.